Saya menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Dalam sapaan saya kali ini sahabat, saya mencoba memaparkan pencobaan atau percobaan melakukan pidana. Dan bagaimanakah konsekuensi hukumnya. Karena kita sering melihat sahabat, ada alibi-alibi atau ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh seseorang yang ketika dia dipersangkakan melakukan suatu kejahatan, dia sering mengatakan bahwa dia belum melakukan suatu kejahatan karena belum ada akibat yang timbul atas diri si korban. Misalnya sahabat, ketika dia ingin memberikan satu niat untuk melukai atau untuk membunuh seseorang, apakah dia sudah dapat dipidana atau belum? Itulah maksud dari pemaparan saya ini sahabat, memberikan satu pemahaman tentang pencobaan tindak pidana menurut teori dan menurut hukum positif nanti yang ada di dalam KUHP kita. Dari pelajaran ini sahabat, kita bisa melihat bahwa ada yang beranggapan, ini ada yang beranggapan sahabat, dari para pakar-pakar hukum. Mereka beranggapan bahwa percobaan pidana, perbuatan pidana, dianggap sama dengan delik pidana itu sendiri atau delik pidana yang sudah sempurna. Kemudian kalau kita melihat sahabat dari paham kanonik atau ajaran hukum kanonik, dia tidak membedakan manakah percobaan delik pidana sempurna dengan delik pidana percobaan perbuatan pidana. Dalam hal ini sahabat, kita melihat ada alasan voluntas et peccatum. Paham voluntas et peccatum ini memandang bahwa kemauan atau kehendak atau niat jahat telah merupakan tindak pidana atau kejahatan. Kemudian sahabat, di dalam pendapat lain, kita melihat ada dua aliran yang menganggap bahwa percobaan pidana itu sudah dianggap kejahatan dan dapat dipidana. Mereka yang menganut teori subjektif atau subjektif teori, dia bertitik berat bahwa jiwa si pelaku yang memberikan satu niat yang disampaikan secara vulgar, maka niat itu saja sudah dianggap kejahatan. Inilah menurut paham ini sahabat, menurut paham teori subjektif. Sedangkan menurut teori objektif, memandang bahwa niat tidak cukup sahabat, bahwa harus ada rentetan-rentetan perbuatan untuk menunjukkan niat tersebut. Inilah yang dianggap merupakan suatu kejahatan. Kalau kita melihat sahabat dalam KUHP kita, dalam pasal 53 KUHP, maka pasal 53 KUHP menganut ajas teori objektif. Untuk itu sahabat, saya bacakan. Mengenai percobaan pidana, percobaan tindak pidana sahabat, dapat kita lihat dalam pasal 53 KUHP. Di sana dikatakan ada beberapa yang harus dipenuhi agar dia dapat diklasifikasi menjadi percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana. Dalam ayat 1 kita bisa lihat sahabat. Pencobaan terhadap kejahatan dipidana. Iya, terhadap kejahatan. Karena terhadap kealpaan atau kelalaian tidak sahabat. Jika niat bertindak
telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendaknya. Artinya sahabat, begitu ada niat, ada permulaan-permulaan tindakan-tindakan, dan tindakan-tindakan itu telah dilakukan, namun tidak selesai di luar kehendak si pelaku. Salah satu contoh sahabat, misalnya si A ingin memperkosa seorang wanita yang bernama B. Kemudian dia sudah merangkul si wanita. Kemudian dia menyumbat mulutnya agar tidak berteriak. Kemudian dia sudah meraba-raba alat vital si wanita. Dan kemudian dia sudah, sudah menurunkan celana dalamnya. Dan kemudian si A mencoba membuka celananya dan ingin memasukkan kemaluannya kepada si wanita. Namun sahabat-sahabat, si perempuan tersebut karena dengan keras melawan dan dia menendang si laki-laki. Kemudian si laki-laki terpental dan pingsan karena alat kelaminnya kena tendang oleh si wanita. Maka perbuatan si A sudah dapat dikatakan telah melakukan percobaan tindak pidana pemerkosaan. Inilah sahabat yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP ayat 1 tadi. Kemudian untuk membuktikan bahwa KUHP menganut ajas objektif, dapat kita lihat dalam pasal 53 ayat 2 dan seterusnya. Saya baca sahabat. Ayat 2 dikatakan dalam pasal 53, maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu dalam hal percobaan, apakah tadi sebagaimana contoh percobaan pemerkosaan, maka hukuman pokok dikurangi sepertiga. Kemudian dalam ketentuan ayat 3 pasal 53 dikatakan, jika pidana mati yang menjadi hukuman pokok, atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya dapat dipidanakan kepada si pelaku atau si petindak adalah 15 tahun penjara yang harus dijatuhkan. Kemudian dalam ayat 4, pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai. Inilah sahabat ketentuan dalam pasal 53 KUHP yang membuktikan bahwa KUHP pidana Indonesia menganut ajas teori objektif untuk melihat percobaan suatu tindak pidana itu. Inilah sahabat sebagai jawaban saya terhadap si penanya.